kelihatan banget sepatu ini memang fokusnya ke cushioning. Jadi memang yang paling istimewa itu adalah cushionnya. Sedangkan untuk fitur-fitur yang lain ya standar aja lah, B aja, nothing special. What's good abis di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Ferdi Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas performance review sepatu basket Nike Renew LV3. Dan karena yang paling istimewa dari sepatu ini adalah cushionnya, maka kita akan terlebih dahulu mulai membahas dari cushion. Jadi cushionnya ini menggunakan teknologi Nike Renew dan dual density foam. Jadi yang warna putih ini itu merupakan Nike Renew-nya, kemudian yang warna hitam itu adalah Phylon midsole. Dan hasil yang diberikan dari teknologi cushioning ini memang benar-benar oke sih untuk sebuah sepatu basket budget Nike. Dengan harga 1,2 juta aja, perpaduan soft sama bouncy-nya seimbang menurut gua, 50-50. Nggak perlu waktu break-in sama sekali, dari awal penggunaan itu udah langsung berasa cushioningnya tuh enak, langsung berasa softnya. Bukan termasuk cushioning yang super responsif, karena kan memang kayak porsinya 50-50 gitu kan, 50 soft, 50 bouncy. Tapi secara impact protection ini gokil banget. Buat abas kalian yang pernah punya masalah lutut atau yang memang udah berumur dan butuh impact protection yang bagus tapi pengen hemat budget juga, ini bisa jadi pilihan yang sangat tepat sih buat abas kalian. Secara court feel juga bukan yang termasuk napak tanah banget, masih berasa agak tinggi gitu dari tanah. Memang bagian heelnya berasa lebih tebal, terus ke bagian forefoot itu sedikit menipis, tapi nggak yang sampai tipis banget, masih sedang-sedang lah. Jadi bukan yang tinggi banget, tapi juga nggak yang sampai low to the ground, court feel-nya dapet banget gitu. Jadi kayak di tengah-tengah gitu. Menurut gue sih masih oke ya. Beralih ke traction, untuk di lapangan indoor yang bersih nggak ada masalah, bukan termasuk yang perfect stop, kayak ada slip beberapa milinya gitu. Semua pergerakan masih tercover dengan baik, mau itu pengereman linear maupun pengereman lateral, spin move juga semuanya tercover sih. Sedangkan kalau untuk di lapangan outdoor, tentunya kinerja tractionnya jadi sedikit menurun, karena memang pola traksinya ini cukup gampang ngangkat debu. Jadi sesekali mesti wipe off supaya kinerjanya bisa tetap baik. Tapi kalau main di lapangan outdoor yang permukaannya kasar kayak aspal gitu, kayak lapangan tenis, itu aman sih ya, nggak pernah kepleset-pleset sih gue. Dan nggak perlu wipe off juga kalau main di lapangan basket outdoor yang permukaannya kasar kayak gitu. Kemudian pola traksinya yang renggang-renggang ini bikin kerikil tuh nggak gampang nyangkut. Jadi bagian depannya selalu bersih nih, bagian forefoot. Tapi kalau yang bagian heel, karena agak-agak rapet gitu, adalah kerikil 1-2 gitu nyangkut. Tapi kan memang kalau bagian heel nggak terlalu mengganggu pengereman ya, karena kan kita lebih banyak ngerem pakai bagian forefoot. Untuk durability-nya ini sih udah pasti oke banget kalau abas kalian mau pakai sepatu ini terus-terusan di lapangan outdoor. Ini pun setelah beberapa kali pemakaian indoor dan outdoor, kalau gua dorong-dorong, pola traksinya masih keras-keras banget dan masih tebal-tebal banget. Kemudian bahan rubber outsole-nya juga termasuk yang squeaky. Heel to toe transition-nya juga termasuk smooth, bagian heel-nya dibikin rounded banget, terus juga bagian toe-nya lumayan rounded. Keseluruhan materialnya juga gampang nge-flex. Udah gitu yang menarik di bagian heel-nya itu dibikinin kayak landing zone, atau biasanya mereka sebutnya apa ya, kalau nggak salah crash pad deh mereka nyebutnya. Jadi intinya tuh bentuk heel yang dibikin ekstra melengkung kayak gini tuh supaya kalau kita pas landing pakai kaki bagian belakang pakai heel, jatuhnya di sini nih, di bagian yang ekstra melengkung ini. Fitur kayak gini tuh sama persis seperti yang ada di Nike Giannis Immortality. Itu juga sama tuh, bagian heelnya dikasih landing zone atau crash pad kayak gini. So ya, heel to toe transition-nya termasuk yang mendukung buat abas kalian main cepet atau fast break. Lanjut ke material, tentunya kita nggak bisa berharap terlalu banyak lah ya dari sepatu basket budget Nike dengan harga 1,2 jutaan.
pastinya upper materialnya tuh biasanya berasa murahan. Seperti yang di sepatu ini juga mereka cuma ngasih bahan upper mesh gitu, berasa tipis, terus juga lentur banget. Tapi ya tentunya material kayak gini tuh bikin zero break in time. Dari awal penggunaan itu udah langsung lentur, udah langsung enak, langsung mengikuti pergerakan kaki. Terus juga termasuk breathable. Selama pakai sepatu ini nggak pernah kepanasan kaki gue meskipun main di cuaca yang cukup hangat. Material tali juga aman, cukup ikat 1 kali, nggak pernah lepas-lepas. Padding lidahnya ini menurut gue termasuk tipis, jadi hati-hati kalau abas kalian sampai salah pilih size kegedean. Pastinya kan kalau kegedean bakalan ngikat talinya tuh ekstra kencang kan ya. Nah itu bakalan berasa ngeganjel tuh di pergelangan kaki bagian depan nih. Untuk padded collarnya ini termasuk yang kayak kempes gitu ya, jadi nggak padat gitu. Tapi untungnya berhasil memberikan kenyamanan di sekitaran pergelangan kaki. Terus juga mampu menahan kaki bagian belakang nggak heel slip. Beralih ke fitnya, abas kalian bisa pilih true to size. Untuk sepatu ini samain aja dengan sizing sepatu basket Nike abas kalian yang biasanya. Termasuk wide footer friendly juga, jadi yang kakinya lebar nggak perlu upsize karena memang bentuknya sih menurut gue standar, nggak yang ramping panjang gitu, nggak yang sempit. Ada sedikit sisa ruangan di bagian toe, menurut gue nggak mengganggu. Gue emang sukanya fit yang nggak terlalu snug. Terus juga ada sedikit ruangan di bagian toe boxnya, tapi nggak yang sampai bubbly. Kemudian untuk kanan kirinya itu juga udah pas banget. Secara lockdown juga termasuk oke. Ketika kita ngencengin tali sepatunya, ini kan ada pita nilon yang warna merah tuh. Nah, si pita nilon merah ini akan memberikan ekstra lockdown di sekitaran midfoot. Kemudian potongan sepatu ini kan juga termasuk mid cut gitu ya, lebih ke mid ke high gitu sih ya, bukan mid ke low. Jadi ketika kita ngencengin tali sepatu sampai paling atas, jadi benar-benar nggak ada heel slip sama sekali. Kaki kita susah tuh mau keluar-keluar gitu dari sepatunya. Terakhir untuk supportnya, menurut gua part ini pun merupakan poin yang sangat plus dari sepatu ini. Sama sekali nggak ada masalah. Untuk support bagian depan itu ada overlap outsole di bagian toe, terus juga ada fuse overlay di bagian toe sebelah dalam, sehingga ketika gua ngerem pakai kaki bagian depan linear movement itu ketahan. Terus untuk support bagian samping atau lateral ada semacam TPU atau rubber yang sangat keras itu yang logo Nike. Terus juga di bagian dalamnya itu ada fuse overlay. Ditambah lagi ada si pita nilon yang warna merah ini yang terhubung sama lacing system. Semuanya ini memberikan lateral support yang sangat oke ketika gua ngerem pakai kaki samping. Jadi kayak pergerakan crossover gitu, sangat amat ketahan. Kaki gua nggak berasa mau keluar-keluar. Untuk support bagian heel juga udah ada internal TPU heel counternya, dan seperti biasa gue selalu bilang internal TPU heel counternya Nike mah nggak pernah ada masalah sih. Gue cocok banget, ketinggian, lebarnya, kerasnya semuanya pas. Udah gitu juga nggak ada masalah heel slip, jadi ankle gue berasa aman banget. Kemudian di bagian outsole-nya ini ada fitur outrigger, dan outriggernya bukan cuma gimmick, memang kuat, keras. Udah gitu base-nya sepatu ini juga termasuk lebar, sehingga bikin sepatu ini jadi stabil banget ketika melakukan berbagai manuver atau landing abis lompat gitu. Berasa stabil banget, nggak oleng-oleng. Oke, sekian performance review gue untuk sepatu basket Nike Renew Elevate 3 ini. Menurut gue dengan harga 1,2 juta, ini sih worth it banget sih. Apalagi buat abas kalian yang memang cari impact protection, cari cushioning, udah deh, cocok banget kalau pilihannya sepatu ini. Buat abas kalian yang pengen kop sepatu ini, nanti gue akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video ini. Klik aja link tersebut, abas kalian akan langsung diarahkan ke websitenya NCR Sports. Jangan lupa masukin kode voucher asupan basket pada saat akan check out supaya abas kalian dapat promo free ongkir. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus dengan subscribe ke YouTube Anak Basket Channel, like, share, and comment. I'm Ferdy Brainwash, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.